Pengurus Besar Al-Khairiyah lakukan kunjungan silaturahmi dan sosialisasi KTA di PCI Jombang pada Sabtu 6 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah Ahmad Munji beserta jajaran dan diterima oleh pengurus PCI Jombang Kota Cilegon. Tiada rasa letih dan ingin tanda jasa. Alhamdulillah wa syukurina wa ni'matillah wa rahmatullah wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa faqih. Yang kami hormati Bapak Munji selaku koordinator PKT, yang saya hormati Bapak Sayuti, dulu DPD Pak Sayuti sekarang diganti diregenerasi oleh Pak Hambasi. Yang saya hormati Pak Samadaya, yang saya hormati Bapak Muhammad Najib, Ketua Yayasan juga sekretaris dari PCI. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu rahmat dan hidayah itu tercurah kepada junjungan Nabi SAW yang selalu, dan kita sebagai masyarakat selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Sekali lagi salat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selalu maka istiqomah menjalankan perintahnya dan meninggalkan, bukan menjauhi menurut saya, meninggalkan yang dilarang. Kalau menjauhi bisa jadi dia melaksanakan, tapi kalau meninggalkan yang dilarang berarti jauh meninggalkan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Al-Khairiyah Jombang perkembangannya ya alhamdulillah bisa dikatakan baru periode ini bangunan-bangunan itu bisa menjadi lebih diperhatikan. Sebelumnya bangunan itu tidak ada ini, tingkat itu tidak ada, ruangan lab tidak ada. Alhamdulillah sekarang perkembangan murid juga di PCI Jombang Wetan Jombang dengan baik, berkembang dengan pesat, dan kita selalu guru-gurunya diambil satu persatu oleh P3K. Diambil satu persatu oleh P3K, tapi kita juga tetap berjalan perguruan SMP, SD, itu kita masih tetap berjalan. Dan saya berharap Al-Khairiyah ini menjadi satu-satunya contoh sekolah swasta Islam bisa berkembang, minimal menyamai sekolah-sekolah Islam di sana. Ini sebagai laporan Pak Munji, ya mungkin ada beberapa nanti setelah, kalau memang SMA-nya belum ada, kita masih dalam SMK lah. SMK itu sudah ada, tapi ini saya sampaikan bahwa kita masih proses di pengadilan. Di pengadilan pertama kita menang, kemudian mereka mengadakan banding. Dan hari ini banding belum bisa turun. Entah apakah mereka sengaja menunggu ada pergantian kepengurusan pada tahun 2024 ini, ataukah bagaimana? Tapi insya Allah kepengurusan yang dari tahun 2019 sampai 2024 insya Allah kita bersolid. Dan saya juga berharap dukungan dari semuanya bahwa kita tetap istiqomah menjalankan aturan-aturan yang ada,
kita bertekad bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga Al-Khairiyah bisa tampil. Apatah lagi sekarang sudah ada Universitas Al-Khairiyah. Di SMP kita mungkin akan ada bimbingan kepada anak-anak supaya ketika SMA itu jalurnya bisa ke Al-Khairiyah, ke Universitas Al-Khairiyah. Kita masih masih terus berkembang. Bagaimana nanti ada SMA, ada SMK, minimal SMK karena memang lowongan kerja ketika sudah lulus jangan sampai ada tambahan pengangguran. Dan memang sampai saat ini di Indonesia ini ada penambahan lulusan dari SMA dan SMK menambah pengangguran. Kita berharap dengan Unival itu bisa mengurangi pengangguran. Kenapa? Karena ada keterampilan yang diberikan sehingga bisa langsung terjun ke masyarakat dan juga terjun ke perusahaan yang bisa walaupun tidak di perusahaan mereka bisa ada inovasi untuk bisa usaha sendiri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena saya tidak banyak berkecimpung karena kesibukan saya. Di sini yang boleh kata standby terus itu adalah panennya. Karena ini Pak Ujang, Pak Mujib, itu yang standby dan guru-guru yang ada di sini. Minta doanya supaya mereka itu bisa terus bisa bertahan di Al-Khairiyah dan mengembangkan Al-Khairiyah khusus dan di Jemaah Al-Khairiyah lebih maju lagi. Kiranya itu kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Menghormati guru-guru sekalian, guru sepuh, sempat rawuh dalam acara sosialisasi program pendataan dan KPA-nisasi. Yang saya hormati sepuh kula Bapak Haji Yanak anak Najaludin. Yang saya hormati guru kula, sepuh kula Bapak Haji Muhammad Najib. Yang saya hormati Bapak Sekjen Ahmad Buji, Koordinator PKT. Yang saya Pak Sekjen itu apa? Pak Buji dikenalkan Pak Sekjen ya. Jadi ada istilahnya gelar baru, Koordinator PKT. Saya mewakili rektor. Yang saya hormati guru-guru Bapak Ustadz Sayuti. Yang saya hormati guru saya juga yang muda Bapak Ustadz Dayan. Dan yang saya hormati Ketua DPK DPRD Kecamatan Jombang. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru Madrasah MI, SD, SDT, SMP se-Kecamatan Jombang. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi kesemangatan. Karena madrasah itu berdirinya sebelum merdeka. Wis nang madrasah mah. Jadi lah istilahnya madrasah itu numpang nih negeri anane, negeri numpang nih madrasah. Jadi aja kendor semangat ya. Terus semangat berjuang dari umat. Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mulai sedanten atuk safate ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kula mohon maaf sebagai Ketua DPD Al-Khairiyah karena program Ketua DPD Al-Khairiyah keliling bulanan pengajian rutin agak terhambat. Seharusnya bulan ini Kecamatan Jombang Pak Haji, Pak Ustadz Makmun ya, seharusnya karena ada halangan bukannya. Jadi kemungkinan bisa bulan depan
bulan depan juga, karena kalau tanggal 14 juga pilpres mana nah istilahnya menabe dicepetakan dan dimudahkan layak hari puasa bakalnya buka bersama malah ya. Jadi intinya tadi juga ini sekedar informasi. Ketua DPD diberi langsung dengan koordinator KTA bahwa ada acara di Kecamatan Jombang masalah sosialisasi program pendataan KTA-isasi. Jadi kita ada kadang-kadang mesti ke KTA mah ke KTP digawe langsung. Jadi kita ada waktu. Tapi arahnya sistemnya mungkin karena ya anggota yang buat jadi ya harus pakai sistem kartu baji. Jadi mohon doanya mudah-mudahan KTA program KTA yang sudah dicanangkan Rakernas di Jakarta tahun berapa itu Pak? Tahun 2023 ya, Rakernas kemarin. Iya, jadi ya yang ke sana karena itu program daripada PP Pak ya. Terus untuk ini untuk semua cabang sekota Cilegon sudah saya share undangannya via grup aja karena hari Selasa ada KTA-isasi juga khusus untuk operator sekolah. Jadi baik dinia semua MI semua lah. Jadi kita harapkan kehadirannya, undangan udah saya share. Harap kedatangannya tanggal berapa itu Pak Said itu? Lupa. Ayo Pak Latif. Tanggal 9 hari apa ya? Jam setengah 2. Mohon kedatangannya karena di situ ada penjelasan khusus untuk operator. Selanjutnya kula mohon ya mari guru-guru sedanten khususnya dinia karena dinia ini istilahnya nggak ada bukan support ya, tetap support istilahnya dari wali murid ke madrasah gitu muter-muter nggak ada istilahnya dana plus juga ya. Jadi mohon doanya. Mudah-mudahan petinggi kita juga nanti ya, karena kaitan ini ya pembina PBL Haria, bukan kampanye ya, pembina PBL Haria Bapak Yandri, kalau misalnya ada di pusat, mudah-mudahan saya pernah ngobrol bareng, mudah-mudahan nanti untuk madrasah bisa diadakan dana BOM, dana operasi madrasah. Namun sebelum MI dalam dana BOS. Hari madrasah ini dana BOM juga belum. Badan operasi apa? Bantuan operasi madrasah. Ini pula segera sambutan dari Ibidalaria dan mudah-mudahan nanti program saya untuk baik secara organisasi kita bulanan keliling dan secara pribadi juga nanti saya akan ada sekolah Cilegon insyaallah. Mohon doanya mudah-mudahan itu kelancaran dan apa yang program dari Babi ini bisa lancar juga semacam KTA atau program PKT nanti penjelasan dari Pak Ustadz Sayuta atau Pak Sekjen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka Pengurus Besar Haria melalui keputusan Pengurus Besar Haria melakukan program pendataan ulang. Sebelumnya kita sudah lakukan melalui Google Form. Kita sudah share, ternyata masih belum maksimal. Data yang masuk dari 600 sekian cabang itu baru 200 cabang yang mengisi data. Jadi masih jauh. Sementara untuk sosialisasi ini kita sudah laksanakan di 3 kabupaten kota, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Kota Cilegon ini yang pertama, saya agak cerewet sama Ustaz Dambasi. Saya bilang Kota Serang sudah selesai, Kabupaten Serang sudah 4 DPK. Ini Cilegon tuan rumah mau kapan? Karena ini adalah program dari Pengurus Haria. Yang kedua, pendataan ini melalui aplikasi website yang langsung terkoneksi dengan sistem KTA-isasi. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu online bisa sambil dicek ya Bapak Ibu. Pendataannya dilakukan online dengan sistem berbasis website. Kalau misalnya kita masuk di Google, cari aja nanti di Google KTA ya @alhairiyah. Nanti di share linknya. Ini contoh saja or ID.
nanti akan muncul di Google, ini bisa diklik. Nah, bisa diklik, nanti akan muncul tampilan ini sebenarnya, muncul tampilan seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di masing-masing sekolah untuk memudahkan, sebenarnya ini pendataan bisa dilakukan mandiri, bisa dilakukan secara berkelompok. Kalau mandiri ini agak repot, jadi masing-masing guru harus daftar dengan menggunakan pendaftaran mandiri sebagai guru madrasah. Tetapi supaya lebih memudahkan, kita menggunakan jalur lewat operator. Jadi pertama kali operator mendaftarkan nama sekolahnya. Di sini ada pendaftaran sekolah, pendaftaran harian. Ini ada pendaftaran madrasah atau sekolah, ini diklik. Nanti akan diarahkan ke data madrasah. Ada nomor induk, kemudian ada nama madrasah, ada email, nomor WA, tabur berdiri, kemudian nama pendiri, kemudian jenjang. Ini juga jenjang opsional, bisa dipilih. Ada TK, RA, DTA, MI. Ya, kalau nggak ada berarti bisa lainnya, pondok pesantren misalnya. Kemudian ada luas tanah, status tanah, ya. Kemudian nama yayasan, jumlah alumni. Pak, saya nggak hafal berapa, dikira-kira saja. Dari tahun berdiri pertama itu kira-kira berapa? Nomor ijab, izin operasional, alamat lengkap, kemudian provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan. Nanti kalau sudah ini di checklist, daftar sekarang. Nanti kalau sudah daftar, tahap yang kedua adalah setelah pendaftaran nama sekolah, nama madrasah, nanti pendaftaran operatornya. Nah, karena cabang, nanti operatornya adalah operator PCI, pengurus cabang istimewa. Nanti ini masuk ke operator daftar dulu 1 orang, diisi juga ada form isiannya. Setelah diisi, nanti operator baru bisa mengupload data guru. Jadi ini data operator termasuk foto segala macam. Nanti kalau sudah, operator bisa masuk dengan akun operator. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini akun pusat Bapak Ibu. Kalau operator sekolah itu hanya ada nama guru saja. Jadi operator PCI madrasah, guru madrasah. Nanti ada menunya cuma ini aja. Kalau operator sekolah. Kalau data Bapak Ibu sudah diinput di sistem, maka secara otomatis nanti datanya ada dimasuk ke list guru. List guru. Misalnya di sini Muhlisin, ya kita lihat di sini Muhlisin. Kalau sudah input, maka secara otomatis dia KTA-nya itu akan muncul. Kartu tanda anggotanya akan muncul secara otomatis. Jadi tidak perlu nanti harus nyetak gitu ya. Kalaupun mau dicetak sendiri silakan. Kalau mau di print out sendiri juga silakan. Kemudian dilaminating misalnya, nanti akan ada. Di sini ada nomor KTA-nya, nomor ID-nya. Nomor ID-nya bisa dicek untuk memastikan dia sudah terdaftar atau belum. Bisa dicek keanggotaannya di web alheriahnya. Kalau ini muncul berarti sudah berhasil pendataannya. Dicek di sini nomor ID-nya. Kalau dia sudah berhasil maka akan muncul datanya di sini. Jadi cabang-cabang semua datanya akan masuk ke sini. Ini untuk memudahkan kalau ditanya misalnya ada berapa gurunya kita tahu, ada berapa jumlah madrasahnya kita tahu. Madrasah ini berdirinya tahun berapa kita tahu, siapa pendirinya kita tahu. Ini yang jadi program PP, harapannya nanti ke depan ini bisa dibukukan sebagai database cabang alheriah. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk KTA, nanti bisa website berbasis web. Nanti operator hari Selasa kita kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu tahu kenapa di sini ada logo Bumida. Nah, kita kerjasama dengan Bumida, asuransi Bumida. Nah, kaitannya dengan KTA ini juga akan terhubung dengan iuran anggota. Nah, kita masuk ke iuran anggota. Iuran anggota itu Bapak Ibu, dana yang akan digunakan dari iuran anggota itu sesuai dengan keputusan pengurus besar hariah hasil dari pleno dengan para waketum. Yaitu yang pertama adalah untuk pendidikan. Jadi program beasiswa, ya. Kemudian program cabang-cabang kita sekarang walaupun PP belum ada anggaran, itu PP sudah punya program yang pertama untuk
alumni atau keluarga besar Al-Hidayah apabila masuk tidak menggunakan jalur beasiswa, apabila ada rekomendasi maka dia bayar separuh saja. Ini sudah berjalan 50%. Kemudian yang kedua, ini juga akan diberikan untuk beasiswa guru-guru Al-Hidayah. Kemudian yang kedua adalah untuk infrastruktur. Dan jadi nanti di samping Pak Ketum juga punya anggaran sendiri dari pribadi beliau, anggaran dari sini juga nanti akan dikeluarkan untuk membantu cabang-cabang Al-Hidayah yang membutuhkan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan ya untuk guru, untuk tenaga pendidik, itu nanti dari sini. Kemudian organisasi. Nah, selama ini kegiatan-kegiatan organisasi Bapak Ibu, ini sumbernya masih Pak Ketum langsung. Pak Ketum langsung. Jadi gak heran kalau kadang-kadang yang mohon maaf gitu ya, ada kegiatan tapi kok gak ada transportnya, berarti gak cukup uangnya. Itu karena ini langsung dari Ketum. Kita nggak ada anggaran dari pengurus besar Al-Hidayah. Makanya saya sering menyampaikan waktu di Cinangka kemarin, Bapak Ibu, saya bilang, Bapak Ibu jangan terlalu banyak menuntut ke Al-Hidayah. Sekarang mari kita berkaca apa yang hari ini sudah kita berikan untuk Al-Hidayah. Kadang-kadang kita banyak nuntut, kita nggak diurus, ini bangunan roboh nggak diurus. Tapi bab iuran saja kadang-kadang susahnya minta ampun. Padahal nominalnya tidak besar Bapak Ibu, nanti akan kita buka. Kemudian masyarakat ya, anak-anak yatim itu program itu nanti kita masuk di sini. Dasarnya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan iuran anggota berdasarkan ADART. Kemudian yang ketiga, ADART Muktamar Al-Hidayah bab 9 tentang keuangan organisasi pasal 26 dan 27. Jadi sudah diatur. Yang keempat, hasil keputusan rapat pimpinan pengurus besar Al-Hidayah pada tanggal 8 Januari 2022. Yang kelima, hasil keputusan rapat pleno pengurus besar Al-Hidayah tanggal 15 Januari tahun 2022. Jadi sudah ada hasil musyawarahnya. Adapun timnya, ini penanggung jawabnya Pak Haji Al-Mujahidin, kemudian ketuanya Pak Dr. Ahmad Juhaini, sekretarisnya Pak Ismi, anggotanya seluruh ketua wilayah organisasi ya. Jadi kalau saya petugas saja Bapak Ibu, ini untuk pengertian-pengertiannya sudah ada. Kemudian pendistribusiannya tadi sudah, madrasah, beasiswa, kesejahteraan guru. Bahkan di sini dicantumkan haji dan umroh. Kalau masuknya memungkinkan. Kalau masuknya cuma 10 juta misalnya mau ada program umroh, remek BB-nya. Gitu. Jadi ini akan bisa digulirkan apabila dana masuknya sudah sesuai. Gitu. Jadi nanti akan mengikuti program-programnya, akan mengikuti anggaran yang masuk. Selama ini baru masuk dari internal saja. Ya, internal yang besarnya tidak seberapa. Pembentukan tim sudah, pelaksanaan kunjungan ini kita sudah berjalan, evaluasi sambil berjalan, tidak lanjut nanti kita sambil lihat perkembangannya seperti apa nih iuran-iurannya. Nah, adapun besaran iuran anggotanya ini Bapak Ibu, untuk jajaran pengurus perkumpulan Al-Hidayah, pengurus besar, pengurus wilayah, daerah, cabang, ranting, cabang istimewa 20.000. Nanti Bu ya, nanti saya jelaskan. Takut bodoh berjamaah 20.000. Kemudian mahasiswa perguruan tinggi 10.000, alumni 10.000, dosen 10.000, guru madrasah 5.000, PAUD 5.000, anggota biasa 5.000, Barnam Al-Hidayah 10.000. Kira-kira mau pilih yang mana Bu? 5.000. Saya tahu Bu. Seandainya paling rendah, berarti sebagai guru boleh, silakan saja. Saya misalnya merangkap sebagai pengurus ranting, saya mau memilih 20.000, monggo silakan. Tapi saya sebagai guru aja mau ngambilnya 5.000, silakan. 5.000 per bulan Bapak Ibu. Kalau yang rokok satu bungkus saja mungkin kurang untuk merokok. Tapi 5.000 ini manfaatnya luar biasa bagi perkembangan Al-Hidayah. Jadi 5.000 Bapak Ibu sebagai guru. Teknis pengumpulan iuran anggotanya. Waktu pelaksanaan pengumpulan iuran anggota setiap awal bulan minggu pertama oleh pimpinan unit kerja struktur perkumpulan Al-Hidayah. Kemudian minggu kedua dana yang terkumpul disetorkan melalui rekening perkumpulan pengurus besar Al-Hidayah oleh pimpinan unit kerja struktur perkumpulan Al-Hidayah. Yang ketiga, bukti setoran iuran anggota diserahkan kepada bendahara pengurus besar Al-Hidayah melalui grup WA. Nanti biar ada reportnya, nanti karena akan jadi laporan ketua umum pengurus besar Al-Hidayah. Ini untuk iuran anggota. Kemudian tadi di sini ada
Di sini ada logo Bumida, itu juga saya sampaikan Bapak Ibu karena kita kerjasama dengan Bumida. Manfaat apa saja setelah kita punya KTA berlogo Bumida. Jadi manfaat nanti yang akan diperoleh Bapak Ibu dari program Bumida, karena iurannya 5.000, jadi nuntutnya jangan besar-besar. Karena iurannya 5.000, pengen tunjangannya kalau misalnya kecelakaan dapatnya 20 juta, waduh, lah film Bumidanya. Itu banyak. Jadi ini kerjasama disesuaikan dengan iuran yang yang ada. Tujuannya untuk apa? Pak Ketua Umum ingin adanya KTA ini juga memberikan manfaat kepada guru-guru madrasah aliyah yang belum punya BPJS. Kami belum punya BPJS, tapi kalau sudah juga alhamdulillah. Yang pertama, memberikan santunan kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia akibat dari suatu kecelakaan. Yang kedua, memberikan santunan apabila tertanggung menderita cacat tetap selama-lamanya karena suatu kecelakaan. Yang ketiga, membantu dan mengganti biaya perawatan dan pengobatan atas diri tertanggung karena mendapat kecelakaan. Yang keempat, memberikan santunan karena meninggal dunia biasa atau bukan karena kecelakaan. Nah, besarannya langsung kita masuk besarannya saja Bapak Ibu. Nah, ini besarannya. Untuk kelompok A dan B kecil amat kosta 1.600, ya, iuran juga 5.000. Kalau dikali 1 tahun saja misalnya 5.000 dikali 10 aja 50.000, cuma 60.000. Resiko A dan B itu mendapat tunjangan 1.600.000. Apa A dan B kita lihat. A dan B itu, A itu resiko meninggal dunia atau jaminan A. Apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan, meninggal dalam waktu 180 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, besarnya santunan adalah sebesar uang pertanggungan untuk resiko tadi 1.600. Yang B, resiko cacat tetap. Apabila tertanggung menderita cacat tetap, artinya secara terus-menerus selama hidup sebagai akibat kecelakaan. Yang kedua, cacat tetap meliput kehilangan anggota badan dan kehilangan fungsi sama sekali. Itu untuk A dan B, jadi 1.600.000. Kemudian resiko D 160.000. Kita lihat apa D? Pengobatan karena kecelakaan. Apabila tertanggung mengalami kecelakaan sehingga perlu penanganan dokter yang merawat, besarannya tadi 160.000. Kemudian ada natural death. Natural death itu untuk kelompok ND, berarti ini natural death. Apabila tertanggung meninggal bukan akibat kecelakaan atau meninggal dunia biasa, itu berhak mendapatkan 500.000, natural death namanya. Jadi ini nanti manfaat yang akan diterima dari Bumida. Tapi ini pengecualian Bapak Ibu. Manfaat ini bisa diklaim, nanti ngeklaimnya ke Konsul ya, kalau Bapak Ibunya sudah memberikan iuran anggota secara rutin. Jadi kalau misalnya Januari bayar, Februari, Maret tidak, Mei bayar, tidak bisa diklaim. Tapi kalau misalnya rutin, ini bisa diklaim Bapak Ibu. Jadi ada simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Bapak Ibunya juga tidak dirugikan, Bumidanya juga tidak, PP-nya juga tidak. Ya Bapak Ibu, jadi ini bisa diklaim apabila iuran berjalan dengan rutin, dengan lancar, 5.000 per bulan. Nanti bisa dikolektif oleh pimpinan masing-masing lembaga, diserahkan setiap minggu kedua, disetorkan melalui rekening pengurus besar aliyah. Nanti petugas kami akan minta datanya, itu akan direkod, akan dilaporkan. Nanti pas muktamar selanjutnya akan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban Ketua Umum PP Aliyah. Jadi dana-dana ini nanti akan disampaikan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Ini manfaat dari Bumida Bapak Ibu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jadi KTA, kemudian iuran baru manfaat Bumida. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di samping manfaat-manfaat yang lain. Kalau sedangkan guru ini nanti akan dilakukan secara bergulir bergantian. Nanti tim survei kami akan melihat mana kira-kira yang butuh dulu, mana kira-kira yang perlu diberikan dulu, gurunya yang kira-kira butuh mana gitu. Itu nanti akan dilaksanakan secara bergulir. Ada tim kami yang akan melakukan survei ke lapangan. Siapa kira-kira yang layak? Hari ini karena uang yang masuk baru dari internal, ya internalnya maksud saya
Yayasan Al-Hidayah Pusat yang besarannya pun tidak berapa. Berapa terakhir yang masuk? 7 juta Pak. Baru 7 juta. Itu dari pusat doang. Makanya bulan ini nih kita sudah akan membuat edaran. Kota Serang kemarin sudah selesai 20 cabang kita sudah sosialisasi. Kemudian Kabupaten Serang 4 DPK kecamatan sudah kita sosialisasi, masih terus berjalan. Sekarang Cilegon, jadi sambil berjalan ini akan coba kita laksanakan sambil kita evaluasi. Itu mungkin Bapak Ibu sebelum nanti ke Pak Munji tanya jawab dulu atau nanti langsung sekalian. Kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian aja ya. Oke, baik. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi KTA, pendataan dan juga iuran anggota serta asuransi Bumida. Selanjutnya saya kembalikan pembicara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Al-Khairiyah ini adalah satu organisasi yang sudah besar. Saya kemarin kaget melihat data cabang itu sampai sudah seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma di Cilegon, bukan cuma di Banten, Lampung, tapi seluruh Indonesia. Bahkan di Jawa Timur itu saya baru tahu ada, ternyata Surabaya, Mojokerto, semua ada. Artinya yang perlu kita kuatkan adalah solidaritas kekeluargaan Al-Khairiyah. Karena satu organisasi kalau tidak kurang solidaritasnya maka tidak akan maju. Kata Pak Wakil Rektor tadi, siapa lagi kalau bukan kita yang memajukan Al-Khairiyah. Sudah dari zaman dulu saya termasuk salah satu guru Al-Khairiyah Ciledug. Saya dari Madrasah Al-Khairiyah Ciledug. Saya dididik dari Al-Khairiyah Ciledug. Saya besar di Al-Khairiyah Ciledug. Kemudian saya masuk ke Unifal, alhamdulillah ajar di Unifal. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Maka ketika ada salah satu atau beberapa anggota keluarga kita yang berjuang untuk kemakmuran, kemaslahatan Al-Khairiyah, maka kita harus satukan barisan, harus menyatukan barisan, harus satu jalur koordinasi, harus dikuatkan solidaritas kita. Semuanya apa? Untuk kemaslahatan Al-Khairiyah yang itu kembalinya untuk kita juga. Yang itu kembalinya juga untuk kita juga. Maka dari itu kita sama-sama satukan persepsi, kita sama-sama satukan barisan, dan kita sama-sama untuk membesarkan Al-Khairiyah yang sangat kita cintai ini. Dan semoga apa yang semua kita sampaikan itu dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau mengutip satu. Ini kata guru saya di Al-Khairiyah Ciledug. Satu. Begini. Satu lidi itu akan kuat karena ikatan, Al-Khairiyah akan kuat karena kekompakan dan kekeluargaan. Ya. Itu kata guru saya itu. Jadi sekali lagi, ayo kita perkuat kekeluargaan kita perkuat kekompakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi
mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil ajsadi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tada'ni maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la mariban illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslihna bima aslahna bi ibadika salihin. Ya Rabbana ya latifan bil ibad udhif lana kull 'asir fa inna musma'alika sahlun yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir. Allahumma sallimna min juhdil bala wa darkis shifa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwil hawli wa ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma khallisna min alamil faqri wa dhulli wal miskin. Allahumma yassir lana al-intidam fi jami'i umuri dunyawiyah wa diniyah wa ukhrawiyah wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair. Hadza du'a'una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada BB, tim koordinator PKT dan kanalisasi untuk dalam rangka melanjutkan program daripada Raker yang kemarin. KTNSC dia rampung di 2023 itu. 2024 ini sudah rampung untuk seluruh cabang seluruh Indonesia. Insya Allah dari pihak DBD Al-Hariyah membantu dan mensupport dan mendukung. Harapannya karena dengan program KTNSC ini bisa menyambung silaturahmi bila mana ada pihak cabang yang sekarang ini sudah istilahnya dari cabang itu minta supportnya, alhamdulillah tersalurkan juga. Apalagi dengan adanya KTNSC ini bisa lancar lagi dan mudah-mudahan KTNSC bisa selesai dan rampung. Insya Allah tujuannya untuk kemakmuran seluruh cabang seluruh Indonesia. Alhamdulillah itu cukup baik sekali dari pengurus PB datang ke sini dengan permasalahan masalah KTNSC dan yang banyak program-program yang sangat menarik sekali. Terutama ada program PKT itu yang bikin kita tertarik. Jadi agar semua guru-guru Al-Hariyah khususnya di Jombang Wetan juga semuanya harus jadi sarjana dengan ada biaya yang sangat mudah, murah dan gampang cara kuliahnya. Itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus besar Al-Hariyah Citangkir. Terima kasih. Ya mudah-mudahan supaya dipermudah semuanya. Jadi cara pembuatannya atau apanya pokoknya segala sesuatu biar dipermudah. Itu aja harapan kita. Alhamdulillah ini saya pikir tahun kemarin itu sudah, ternyata memang kemarin kan manual. Sekarang dengan digitalisasi, saya pikir Al-Hariyah memang harus punya KTA yang mapan. Kenapa demikian? Karena ya organisasi besar harus punya KTA. Jadi sosialisasi menurut saya penting dan bagus. Untuk apa? Untuk supaya masyarakat tahu Al-Hariyah itu sudah sekian maju dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada universitasnya. Kalau perguruan tinggi STIT emang dari dulu sudah ada. Tapi dengan adanya Al-Hariyah ini akan terbantu, siswanya juga akan lebih banyak, ya. Dan juga dengan KTA ini masyarakat diajak untuk sama-sama peduli terhadap Al-Hariyah. Harapan ke depan KTA itu ya bisa. Pertama adalah bahwa organisasi punya KTA. Yang kedua akan membantu masyarakat atau anggota terhadap kemudahan dan program-program baik daripada
implementasi dari KTA itu, entah itu asuransi, entah yang pasti kalau sudah punya KTA ada bantuan-bantuan tertentu bagi masyarakat yang punya atau organisasi anggota yang itu untuk kesejahteraan anggota. Al-Khairiyah tidak akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara dan agama. Tiada rasa letih